Baik, teman-teman yang berbahagia, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan saya, Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutera Tangerang, dan juga psikiater, dosen di Departemen Psikiatri Fakultas Kedokteran UKRIDA. Kesempatan pada kali ini saya senang sekali bisa memberikan kembali kepada teman-teman kuliah online saya yang berkaitan dengan salah satunya bagaimana kita bisa mendapatkan pola tidur yang baik demi kualitas hidup yang lebih baik lagi. Dan harapan ini tujuannya adalah kita di dalam kondisi yang saat ini sedang ramai, yaitu tentang wabah COVID-19 ini, kita bisa memberikan suatu kesehatan yang lebih baik buat tubuh kita, ya, untuk membantu diri kita menguasai kondisi yang sedang dalam keadaan tidak nyaman ini. Saya ingin sedikit mengingatkan kepada teman-teman tentang fisiologi tidur, ya. Jadi tidur merupakan aktivitas fisiologis, ya, jadi adalah suatu hal yang normal. Sepertiga dari kehidupan kita diisi dengan tidur seharusnya. Jadi kalau kita punya waktu 24 jam, sebenarnya kita ini 8 jamnya itu diharuskan untuk tidur. Nah, tidur ditandai dengan hilangnya kesadaran selama beberapa waktu, kemudian berkurangnya persepsi eksternal yang kita bisa terima, ya, sehingga ada beberapa orang yang kalau tidur juga sampai benar-benar nggak bisa ngedengar apapun. Kemudian tonus otot serta tertutupnya kelopak mata, ya, biasanya ini melibatkan suatu sistem saraf tentunya. Nah, kita tahu bahwa semua manusia rata-rata kalau tidur ya merem, ya, karena kalau nggak merem itu namanya mungkin ikan kayak gitu ya, yang biasanya nggak merem itu. Jadi rata-rata orang, bisa tidur itu rata-rata sekitar 7 sampai 9 jam, ya. Siklus tidur itu terdiri dari fase non-REM dan REM, berlangsung, kurang lebih 90 menit dan dalam satu malam bisa terjadi 4 sampai 5 siklus. Nah, ini adalah suatu, diagram, gambar yang menyebutkan tentang bagaimana pola tidur kita bisa dilihat dari tidur yang ringan, ya, biasanya tuh stage 1 di mana kita mulai masuk tidur, ya. Kemudian kita masuk ke tidur REM, ya, kalau kita lihat di beberapa, eee, penelitian. Kemudian habis fase REM kita masuk ke tidur yang mulai dalam, ya, yang kita sebut masuk ke dalam fase delta waves. Lalu kemudian kita bisa naik kembali, ya, atau bisa semakin turun ke very deep sleep, ya. Lalu kemudian masuk lagi ke rapid eye movement, seperti itu. Jadi kalau teman-teman yang mempunyai, alat seperti ini, ya, biasanya saya menggunakan, Fitbit, ya, ini bukan iklan, tetapi memang saya menggunakan Fitbit, mungkin ada yang pakai Apple Watch, ada yang menggunakan, Garmin, atau yang menggunakan, Huawei smartwatch, atau yang menggunakan Xiaomi, ya, smartwatch, ini banyak sekali. Dan kalau kita lihat pattern tidur ini bisa dilihat kalau saya tidur biasanya sekitaran pukul 11, ya, 11 malam. Kemudian, dalam waktu 3 sampai 5 menit saya sudah bisa mencapai fase tidur REM, masuk ke light, kemudian ke deep, kemudian naik lagi ke light lama, dan di merah-merah ini adalah yang fase dia terbangun, ya. Kadang-kadang itu bisa ada terbangun tuh tidurnya tuh, ya, di malam hari. Ya, walaupun kita tidak sadar. Jadi kalau kita lihat di grafik ini ada fase awake 20 sampai lebih dari 20%. Ini biasanya kalau saya lagi dalam kondisi yang kurang baik nih, biasanya agak lama, ya. Sedangkan kalau dibandingkan dengan hari sesudahnya itu, sebelumnya itu cuma 1 jam 8 menit. Nah, fase REM ada 52 menitan, yang normalnya tuh memang sekitaran di bawah 20%, ya, ini juga kadang-kadang remnya terlalu terlalu banyak, biasanya ini mimpi. Dan kemudian ada fase yang kita sebut ini fase, light sleep, ya, ini yang paling banyak biasanya fase ini, dan kemudian ada fase deep sleep yang biasanya berkisar antara, 10 sampai 20%. Nah, kita ingin mengingatkan kembali, tadi saya baru, membuka Worldmeter dan pada tanggal 20 Maret 2020 sudah lebih dari 13.000 orang, ya, yang
meninggal akibat COVID-19 ini. Lalu apa hubungannya saya membawakan topik ini dengan COVID-19? Sebenarnya berkaitan dengan imunitas tubuh, ya. Karena kita tahu bahwa kita sering mengharapkan kita harus mencuci tangan yang baik, kita makan yang teratur, kita mengelola pikiran dan perasaan kita supaya kita tidak stres, ya. Tapi yang paling penting adalah jangan lupa untuk tidur. Nah, karena tidur ini sangat penting ya untuk sistem imunitas. Sistem imunitas itu kita ibaratkan sebagai pelatih sepak bola dan tidur itu adalah break time-nya atau istirahat paruh waktunya. Jadi tanpa tidur yang cukup, tubuh akan kesulitan ya untuk menata dan meningkatkan sistem imunitas melawan penyakit. Tidur yang baik dan cukup akan meningkatkan kerja dari produksi T-cell. Ya, jadi kita tahu T-cell adalah suatu sel darah putih yang sangat berperan untuk melawan virus dan antigen lain. Tidur juga bisa meningkatkan sitokain, protein yang membuat kerja imun sistem lebih cepat ya melawan zat asing yang masuk ke tubuh. Jadi nggak heran kalau Anda itu bangun tidur dalam kondisi yang lelah, capek, ya berarti quality of sleep Anda atau kualitas tidur Anda itu tidak terlalu baik. Dan ini menyebabkan kadang-kadang kita lebih mudah sakit. Dulu sih kita mungkin lebih gampang pilek, rasanya badan pegel-pegel kayak masuk angin. Tapi sekarang dengan adanya wabah COVID-19 ini kita perlu hati-hati karena kondisi ini akan membuat permasalahan yang lebih berat lagi kalau kita terpapar gitu ya. Jadi tidurlah yang baik karena imunitas akan sangat bergantung dengan tidur kita. Kalau kita melihat di data di Eropa saja ya, kalau kita lihat di sini prevalensi gangguan tidur itu meningkat ya dari waktu ke waktu dan kalau kita lihat memang di berbagai negara ini lebih dari banyak negara itu mengalami gangguan tidur. Ya, dan biasanya memang orang tua yang lebih banyak gangguan tidurnya daripada anak muda. Tapi sekarang ini banyak juga anak muda yang mengalami gangguan tidur. Lalu bagaimana tidur yang baik? Ya, kita tidur yang baik itu mempunyai berbagai macam kriteria yang harus kita penuhi. Yang pertama adalah jadwal yang harus teratur. Ya, tidurlah di jam yang sama dan bangun di jam yang sama setiap harinya. Ini penting, jadi yang sebaiknya Anda tidur itu di waktu-waktu yang pas. Jadi kalau dibilang di dalam literatur dikatakan jam 8 sampai jam 12 malam itulah saatnya kita tidur. Jadi jangan lebih dari jam 12 malam, jangan kurang dari jam 8 malam. Ya, karena biasanya kalau terlalu awal, misalnya jam 6 sore sudah bangun, sudah tidur, biasanya nanti sulit ya untuk apa namanya terbangunnya lebih pagi ya, lebih kebanyakan nanti bangunnya di jam 12 gitu misalnya. Kemudian perhatikan makan dan minum ya. Jangan minum kopi atau minuman yang berkafein ya beberapa jam sebelum tidur. Tidur juga kadang-kadang seringkali terganggu kalau kita banyak kemakan ya atau lapar jelang tidur. Jadi kebanyakan makan nggak boleh, kekenyangan nggak boleh, kurang ya, kurang makan, ya kelaparan juga nggak bisa, ya. Kalau Anda puasa, itu seringkali saya pernah merasakan ya, kalau saya puasa, di Buddhis itu ada puasa setelah jam 12 siang, ya. Jadi kalau kami di Buddhis itu ada puasa setelah jam 12 siang, tidak makan, hanya boleh minum saja. Itu saya malamnya kelaparan, nggak bisa tidur, ya. Kalau misalnya hari pertama, benar-benar agak membuat sulit buat kita nyaman ya, tapi dengan, kebiasaan biasanya nanti bisa sendiri sih, tapi memang harus dibiasakan. Nah, kamar tidur dan perlengkapan tidur yang nyaman juga seringkali, perlu diperhatikan ya. Kadang-kadang ada beberapa orang yang harus membawa sesuatu, yang membuat dia nyaman seperti di rumah ketika dia sedang bepergian. Entah itu sarungnya lah, atau entah itu sarung bantal, atau apapun lah yang biasanya mengingatkan dia akan kondisi di rumahnya untuk saat itu, dan itu memang sering kali terjadi. Dan satu lagi adalah olahraga. Walaupun olahraga ini harus penting ya, kita tahu bahwa banyak, gym sekarang sih lagi pada tutup ya karena masalah Covid, itu membuka sampai jam 11 malam. Dan teman-teman tuh ada yang main bulu tangkis jam 10 malam sampai jam 12 malam gitu ya. Nah, kita tidak berharap demikian, kenapa? Karena kalau kita itu terlalu malam olahraganya, maka kita bisa sangat tidak nyaman karena adrenalinnya itu masih ada. Jadi semangatnya masih ada karena tadi habis
ngadu mungkin, taruhan gitu waktu main futsal atau main bulu tangkis, dan kemudian akhirnya membuat kita tuh terjaga karena adrenalin kita masih ada. Ada yang bilang kan jadi capek, belum tentu, tidak semua orang mengalami seperti itu. Nah, pertanyaan yang sering kali ditanyakan kepada saya adalah, apakah kita itu bisa tidur siang? Nah, menarik nih, bisa tidur siang atau tidak? Yang kalau kita bicarakan tidur siang itu, berapa lama kalau misalnya harus tidur siang? Sebenarnya tidur siang itu tidak wajib, ya tidak wajib. Tetapi beberapa orang mengatakan ada istilah power nap lah, ada yang namanya nappuccino lah, ya. Apa itu? Jadi sebenarnya kalau mau tidur siang boleh saja, ya, tetapi mungkin 10 menit saja, ya. Ini tujuannya adalah untuk meningkatkan kesiagaan dan konsentrasi, bahkan untuk 3 jam ke depan. Jadi kalau teman-teman habis makan, kemudian makan siang maksudnya, tidur siang sebentar 10 menit, itu bisa meningkatkan. 20 menit adalah waktu yang ideal. Dia bisa meningkatkan kesiagaan, konsentrasi, dan memperbaiki suasana perasaan. Nah, lebih dari 30 menit biasanya orang kebangun itu mengalami disorientasi. Jadi udah mulai kayak orang dizzy atau orang bingung. Mengapa? Karena kita sudah masuk ke fase rem akan ke bawah atau ke fase yang non-remnya yang light sleep awal. Ini yang kita tidak harapkan. Karena kalau sudah masuk situ seperti kita tidur di malam hari. Nah, ini yang harus diperhatikan dengan kondisi seperti ini. Dan kalau kita lihat memang permasalahan gangguan tidur itu seringkali juga dikaitkan karena tidur siangnya terlalu banyak. Ya, bahkan sampai 2-3 jam. Ini biasanya terjadi pada orang tua, di mana tidurnya itu jam 10 pagi udah tidur, ya lansia tuh demikian, bisa jam 2 malam tidurnya nanti, karena paginya tidur terus, ya. Ada beberapa istilah nappuccino. Nappuccino itu Anda kalau suka kopi ya, pada saat Anda mau tidur, Anda minum kopi. Nah, 20 menit kemudian setel beker atau setel alarmnya, saya bilangnya beker kalau zaman dulu tuh. Kemudian ketika kita minum, ya, kita minum kopinya, kan dia efeknya baru 20 menit kemudian tuh, si kafein itu di otak. Nah, kalau udah begitu, langsung pas tidur bangun seger, langsung konsentrasi. Luar biasa itu biasanya ya. Anda boleh coba tuh, karena saya suka pernah nyoba juga kalau saya praktek, selesai praktek, saya jam setengah 2 saya makan, kemudian saya minum kopi, praktek lagi jam 4. Wah, ini masih tetap segar gitu ya. Nah, tadi saya sudah, di depan sudah sempat menyinggung hal ini, dan ini hanya untuk supaya saya bisa membantu Anda kembali kapan sebaiknya mulai tidur, ya. Biasanya itu kita tahu bahwa setiap orang punya preferensi tidur sendiri, jadi tetapi usahakan di tidur yang sama setiap harinya. Kemudian waktu jendela tidur adalah jam segini, ya, idealnya mulainya jam 10 malam, bangunnya jam 6. Tapi kalau teman-teman yang harus bangun jam 4 atau jam 5, Anda geser aja waktu tidurnya, jadi lebih awal, ya, misalnya jam 9 atau jam 8. Kemudian jangan ganti-ganti, ya, bekerja di malam hari dan tidur di pagi siang, itu bisa membuat kesehatan kita terganggu. Makanya teman-teman yang punya pekerjaannya itu, bergantian shift, lebih baik dibilang ke anggota shift yang lainnya atau ketua shift, bilangnya jangan lebih dari 3 malam berturut-turut, ya. Karena kalau misalnya nanti 3 malam berturut-turut, itu biasanya mengganggu pola tidurnya, ya. Karena gangguan tidur itu juga seringkali menyebabkan masalah-masalah kesehatan, ya. Tidur siang antara jam 1 sampai jam 4, tapi nggak boleh lebih dari, 30 menit lah sebenarnya. Walaupun ada yang bilang, "Sejam kan bisa juga Dok, enak juga." Iya sih, tapi ya lebih baik tidak terlalu. Ya, karena kita melihat bahwa faktor-faktor tidur akan sangat berpengaruh terhadap konsentrasi, ya. Jadi orang bilang katanya tidur itu istirahat. Kalau dibilang sebenarnya otak kita itu malah kalau pada saat tidur tuh malah menyerap informasi yang banyak. Makanya kalau mau tidur, jangan bicarakan tentang keuangan. Jangan bicarakan tentang, besok kita mau bagi uang buat kemana aja. Karena kalau kita bicara tentang uang di malam hari biasanya tuh susah tidur, ya. Karena itu makanya kenapa kalau bilang tidur itu kalau bisa tidurlah dengan suasana yang nyaman gitu. Kemudian, suasana yang nyaman ini tentunya juga berhubungan dengan tidur, dan tidur juga berhubungan dengan suasana yang nyaman. Dan ini yang paling penting harus diingatkan, tentunya kesehatan menjadikan salah satu yang menyebabkan tidur adalah satu hal yang penting.
efek tidur terhadap tubuh kita itu sangatlah besar, ya. Pertama pastinya kita akan kehilangan konsentrasi, kemudian, banyak masalah kejiwaan ya, seperti kecemasan, anxiety, depression ya, itu bisa jadi mengalami gangguan juga. Bahkan ada penelitian yang mengatakan bisa meningkatkan risiko kanker payudara, risiko jantung ya, apalagi kalau kurang dari 5 jam tidurnya biasanya. Kemudian, bisa mengurangi risiko stroke ya, ini juga menarik nih, ada risiko stroke yang bilang bahwa kalau tidur Anda kurang dari 6 jam setiap malamnya, maka risikonya akan meningkat 4 kali. Di dalam beberapa penelitian lain dibilang kurang dari 5 jam, ya, karena kalau 6,5 jam itu terkait dengan salah satunya, tidur yang optimal, yang membuat rasa nyaman secara kondisi kejiwaan. Nah, increased risk of diabetes juga ya, karena biasanya itu lack of sleep increase cortisol dan norepinephrine. Jadi kalau kita kurang tidur, kortisol kita tinggi ya. Kortisol tinggi itu bisa menyebabkan depresi ya, karena memang seringkali dikaitkan dengan hal tersebut. Dan juga ternyata berkaitan dengan masalah insulin resistant. Weight gain, ini juga salah satu penting ya, karena orang bilang bahwa sebenarnya kalau Anda mau tidur baik, supaya lebih bagus itu caranya adalah dengan tidur yang bagus untuk kesehatan fisik juga. Salah satunya adalah menjaga berat badan. Karena saat tidur itu keluar growth hormone kan. Nah, pada orang-orang yang banyak, melakukan aktivitas seperti kayak bodybuilding, nah mereka itu biasanya seringkali problemnya itu adalah tidak tidur yang baik, sehingga akhirnya ototnya nggak kebentuk ya, karena growth hormone-nya nggak keluar. Jadi kalau kita melihat pengaruh tidur terhadap kesehatan tuh sangat banyak ya, bisa ke jantung, bisa ke imunitas tubuh ya, bisa ke lambung ya, karena berkaitan dengan mikrobiom dalam lambung yang berhubungan dengan neurotransmitter yang mempengaruhi tidur, dan juga bisa tentunya ke kesehatan jiwa ya, seperti konsentrasi, kecemasan, dan tidur merupakan salah satu pintu masuk untuk mengalami gangguan jiwa yang lainnya. Nah, kalau kita melihat, dalam konteks kesehatan jiwa, maka kurang tidur akan bisa menyebabkan kelelahan, kelelahan bisa menyebabkan kesulitan dalam beradaptasi, kesulitan beradaptasi bisa menyebabkan harga diri menjadi rendah, perasaan cemas dan tertekan, yang menyebabkan juga kurang tidur. Ini salah satu model saja, ya tidak tidak serta-merta semua orang begini, tapi ini adalah salah satu model di mana orang yang mengalami masalah tidur itu bisa mengganggu kesehatan mentalnya. Ini berita yang sudah lama, tahun 2010, di mana katanya Indonesia mengalami gangguan tidur itu sampai 28 juta orang Indonesia. Dan ini tentunya menjadi salah satu faktor karena gangguan tidur itu berkaitan dengan masalah-masalah depresi dan ansietas. Kalau kita melihat ansietas, depression, insomnia, ini adalah salah satu yang saling berkaitan. Gejala ansietas atau cemas itu sangat berhubungan dengan gejala depresi. Ansietas bisa menyebabkan insomnia, insomnia sendiri bisa mengalami atau menyebabkan terjadinya depresi. Ini sangat-sangat seringkali kita harus perhatikan. Dan kalau kita melihat ternyata gangguan tidur itu sering terkait dengan masalah gangguan kejiwaan. Hampir lebih dari 36% kasus gangguan kejiwaan itu ada gangguan tidurnya. Ya, ada anxietas disorder, ada bipolar, ada depresif, ada adjustment atau gangguan penyesuaian. Sedangkan yang kita sebut sebagai primary insomnia itu hanya sekitar 16%. Jadi kalau teman-teman dokter umum yang mendengarkan kali ini, Anda di dalam standar kompetensi dokter Indonesia tahun 2012 dikatakan salah satu Anda harus lakukan terapi yang optimal adalah di saat insomnia, insomnia primer. Dan insomnia primer ini terjadilah pada kondisi-kondisi di awal. Tetapi seringkali yang datang itu sudah komorbid dengan gangguan kejiwaan. Makanya kalau diobatin sudah lebih dari 4 minggu tidak dapat hasil, ada baiknya Anda harus segera konsulkan ke seorang psikiater ya. Jadi ini yang penting untuk gangguan tidur supaya jangan sampai menjadi problem yang akhirnya menjadikan orang itu mengalami gangguan jiwa yang lebih berat lagi. Jadi bagaimana kita bisa menjaga kesehatan tidur? Pertama adalah biasakan tidur di jam yang sama. Ya tadi sudah saya bilang, ini hygiene ya, sleep hygiene. Tidak menggunakan alkohol, merokok atau minum yang mengandung kafein beberapa saat sebelum tidur. Tidak berolahraga berat di malam hari ya, paling telat kalau bisa jam 5 sore aja. Kemudian jangan menonton film atau mengikuti kegiatan yang menegangkan ya. Tidak melakukan kegiatan selain tidur yang atau berhubungan badan lah.
Ya kalau paling-paling itu aja 2 itu aja kegiatan di saat kita tidur ya. Kemudian pakailah pakaian yang nyaman, jangan terlalu terang ya, kalau tidak bisa gunakan warna merah katanya. Ya ada satu buku yang mengatakan kalau Anda nggak bisa tidur, gunakanlah warna merah untuk bisa tidur gitu ya. Jangan bicara tentang hal yang berat seperti keuangan, saat Anda, sedang dalam kondisi, menjelang tidur. Jadi demikian apa yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, terutama bagaimana kita mengelola tidur kita dengan baik supaya kualitas hidup kita menjadi lebih baik.